dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Penandatanganan kerjasama politik Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai. Dalam acara rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 13 Agustus, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, setelah saya mempelajari dan mendengarkan dengan seksama sikap setiap DPD dan setiap sayap partai yang mengharapkan saya untuk menerima pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jika memang lolos hingga pemungutan suara, itu artinya Prabowo akan bertarung untuk kelima kalinya dalam pemilu. Terhitung sejak dirinya maju dalam konvensi Capres Partai Golkar pada 2004 dan kalah dari Wiranto, lalu pada 2009 saat berlaga sebagai wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri dan kalah dalam satu putaran melawan pasangan SBY Budiono. Kemudian di 2014 bertarung sebagai 01 dengan menggandeng Hatta Rajasa sebagai wakil, namun sekali lagi dikalahkan oleh pasangan Jokowi JK. Serta yang masih segar, pemilu 2019 saat kembali mencalonkan sebagai 01 dengan Sandiaga Uno sebagai wakil, lagi-lagi Prabowo kalah saat menghadapi pasangan Jokowi Ma'ruf. Lalu dalam pemilu 2024 nanti, apakah sudah ada nama yang digandeng oleh Prabowo Subianto? Jika berkaca dari acara konferensi pers dan pendaftaran partai politik hari ke-8 tanggal 8 Agustus lalu, maka indikasinya cukup kuat kalau Prabowo akan bersanding dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum PKB, sebagai presiden dan wakil presiden. Bersama PKB dan Gerindra, kita akan mendorong, memperlancar, mensukseskan, dan memenangkan bangsa Indonesia pada pemilu tahun 2024. Terima kasih. Keduanya bukan hanya datang bersama dalam acara pendaftaran, baik Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo maupun PKB di bawah komando Caimin sama-sama sudah sepakat untuk berkoalisi di pesta demokrasi mendatang. Penandatanganan kerjasama politik Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada Bapak Haji Prabowo Subianto beserta pendamping disilakan. Dan kepada Gus Muhaimin dan pendamping disilakan. Presiden Jokowi sendiri sudah memberi respon soal rencana pencalonan salah satu menterinya sebagai capres di pemilu mendatang. Seperti dilansir dari Berita 1, dia menyatakan tidak punya masalah karena demokrasi memang mengizinkan. Saya kira karena menyampaikan kepada saya, ya mesti masa saya bilang jangan, enggak gitu pastinya, ya silahkan. Lalu bagaimana dengan lawan politik Prabowo? Sejauh ini hingga hari ke-11 konferensi pers dan pendaftaran partai politik di KPU RI, seperti disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Idam Holik, setidaknya sudah ada 23 partai yang mendaftar untuk berlaga dalam pemilu mendatang. Jadi dengan demikian sampai dengan hari ini sudah ada 23 partai politik yang mendaftar. Jumlah partai ini sendiri menurut KPU masih akan bertambah 10 hingga pendaftaran berakhir di hari Minggu 13 Agustus. Hanya saja meski sudah ada 23 yang telah mendaftarkan diri, baru 17 diantaranya yang dinyatakan telah melengkapi berkas. Partai yang dimaksud adalah PDIP, PKP, PKS, Perindo, Partai Nasdem, PBB, PKN, Partai Garuda, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Hanura, PKB, Partai Gerindra, PSI, P3, PAN, dan Golkar.
Sedangkan untuk 5 yang tersisa dan belum melengkapi berkas, mereka adalah Prima, Partai Reformasi, Pandai, PRI, serta Republiku Indonesia. Partai-partai itulah yang berpeluang menjadi lawan politik Prabowo dan Muhaimin di pemilu mendatang. Beberapa di antaranya mungkin akan jadi rekan, namun sama seperti tidak ada lawan sejati dalam politik, hal yang sama juga berlaku untuk kawan. Lalu, apakah koalisi Gerindra PKB akan terus bertahan hingga akhir, atau malah berubah di detik-detik penghabisan?